Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa sallallahu ya banabakum hadina mantikum masyina syaikum mustadina mustadikum liman maradil qaryah nakhususan lahadrati sunnah sifatul jannah sulli furu masyil silsilati wa liman bisarfin salihun wa laman nawan bin salih ala hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dradin suji wa ibadil kiram wa sahbi ajma'in. لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين آمين. Lanjutkan tenggene kitab Sifatul Jannah. Tasih tenggene bab ma jaa fi anharil jannati wajibaliha wa ma fid dunya minha. Masih menerangkan tentang sungai-sungai dan gunung-gunung yang ada di surga dan sungai-sungai gunung surga tersebut yang ada di bumi. Bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qultu ngucap sapa ingsun teng mriki arep ingsun musannif utawa ma'alifipun kitab Sifatul Jannah. Wala alal jabala menawa gunung Ar-Rabi'a kang kaping 4 wa ya Jabalur Rabi iku al-musamma gunung kang den arani bi khosiba kelawan aran gunung Khosib. Ya dulu nuduhake ala dzalika ing atase mengkono-mengkono Jabalur Rabi. Apa ma hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma yen inna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hosa perang sapa Rasul ghuswatan ing suwiji perang bil abwa'i ing dalam tanah Abwa. Falamma kana mongko ing dalam semangsane ana sapa Kanjeng Nabi iku birrauhai ing dalem suci lembah. Nazala tumurun utawa leren sapa Kanjeng Nabi. Bi'ir kidhibyati ing dalem tanah Irkidhibyah. Fasola nuli salat sapa Kanjeng Nabi bihim bareng kelawan sahabat. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi hal tadruna ana to ngerti sapa sira kabeh ma utawi apa iku ismu hadzal jabali jenenge ikilah gunung. Qalu mongko padha matur sapa sahabat Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luweh pirsa. Kala mongko matur sapa Kanjeng Nabi utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi hadza utawi ikilah jabal iku khosibu gunung Khosib. Utawi gunung Khosib iku jabalun gunung min jibalil jannati saking pira-pira gunung swarga. Allahumma do Allah barik muga berkahi sapa Allah fihi ing dalem jabal wa barik lan muga berkahi sapa Allah li ahlihi
keduwe utawa maring ahline jabal. Masih ada hubungan dengan bagian yang kedua kemarin, bahwa gunung yang ada di surga itu ada 4. Tetapi dalam hadis yang kemarin hanya disebutkan 3, karena di banyak riwayat itu tidak menyebutkan gunung yang keempat. Sehingga karena dalam satu hadis tersebut tidak disebutkan gunung yang keempat, maka musannif menyimpulkan adanya kemungkinan gunung yang keempat adalah dinamakan Gunung Khosib. Tentu Gunung Khosib ini menjadi posisi keempat dari nama-nama gunung yang ada di surga dan berada di bumi. Ini ya karena adanya riwayat hadis Nabi yang lain. Artinya 4 gunung yang ada di surga dan ada di bumi punika tidak semuanya 4 gunung tersebut disebutkan dalam satu hadis, dan kebanyakan riwayat hadis ini hanya menyebutkan 3. Nah, sehingga dengan adanya riwayat gunung yang keempat itu mungkin ada pada riwayat hadis yang lain. Nah, sehingga musannif juga menyimpulkan kemungkinan gunung yang keempat itu adalah Gunung Khosib. Nah, alasannya apa kok adanya kemungkinan Gunung Khosib ini adalah gunung yang keempat? Karena adanya hadis yang menunjukkan kemungkinan Gunung Khosib ini adalah gunung yang keempat, karena adanya satu riwayat bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan bil abwa, bahwa ada satu riwayat hadis sesungguhnya Rasul pernah melakukan perang, satu peperangan, yaitu di tanah Abwa. Jadi ketika Rasul melakukan perang dengan orang kafir di tanah Abwa, falamma kana birrawhai nazala bi'irkidhubiyah, maka ketika melakukan perjalanan perang di tanah Abwa, sebelum sampai di tanah Abwa itu Nabi ketika sampai di satu lembah di tanah Irkudzubiyah, beliau istirahat dan mengerjakan sholat di tempat lembah tersebut. Jadi ketika suatu saat Kanjeng Nabi meniku melakukan perjalanan perang sing tujuan tempat perang punika teng tanah Abwa, ketika sampai di satu lembah bernama di daerah Irki Adzubiyah, kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat bersama dengan para sahabat rombongan perang niku teng lembah punika. Kemudian setelah mengerjakan sholat, Rasul bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma ismu hadzal jabal? Wahai para sahabat, apakah kamu tahu nama gunung ini? Jadi Gunung Khosib itu bersebelahan dengan Rauha atau lembah di daerah Irku Adzubiyah. Jadi Kanjeng Nabi ini gampangnya melakukan perjalanan menuju Abwa untuk berperang niku leren teng lembah di daerah Irku Adzubiyah, melakukan sholat di sana,
yang mana di samping lembah tersebut ada gunung. Ada gunung. Lah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, gunung itu apa namanya? Gunung ini apa namanya? Artinya gunung yang berada di sebelah lembah tempat istirahat Nabi melakukan sholat bersama dengan para sahabatnya tersebut. Jadi Nabi ini mboten istirahat teng gunung ini mboten, tapi di samping gunung itu ada satu lembah. Nah, mengerjakan sholat di situ dan Nabi menanyakan tentang gunung yang berada di sebelah tempat Nabi beristirahat dan mengerjakan sholat bersama dengan para sahabat tersebut. Apa nama gunung ini, wahai para sahabat? Maka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya Rasul, Allah dan utusannya lebih tahu apa nama gunung ini. Maka Rasul pun menjawab, hadza khosibun jabalun min jibaril jannah. Gunung ini adalah gunung Khosib, yang mana gunung Khosib ini adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga. Nah, karena adanya hadis ini, adanya riwayat ini, maka kemungkinan gunung yang keempat dari gunung-gunung surga yang disebutkan 3 diantaranya pada satu riwayat hadis disebutkan secara bersamaan, tapi 1 di antara 4 gunung tersebut tidak disebutkan di riwayat hadis tersebut. Dengan adanya riwayat hadis ini bisa menjadi dalil bahwa kemungkinan gunung yang keempat, gunung surga tersebut adalah gunung Khosib. Yang mana gunung Khosib niki secara letak niku nggih di daerah Irku Adzubiyah niki, yaitu daerah di antara Madinah dan Mekah. Daerah di antara Madinah dan Mekah yang kurang lebih sekitar 32 mil dari kota Madinah. Secara teritorial, secara wilayah saat ini ya masih berada di daerah Madinah. Tapi secara jaraknya kurang lebih sekitar mungkin 60 kilometeran dari kota Madinah menuju ke Makkah. Nah, dan di tempat Rauha atau di lembah tersebut ada satu tempat atau satu masjid yang digunakan untuk istirahat Rasul, dan Rasul pun sholat di tempat tersebut bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasul setelah menerangkan bahwa gunung ini adalah gunung Khosib, yang mana gunung Khosib tersebut adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga, beliau pun berdoa, Allahumma barik fihi wa barik li ahli. Semoga Allah memberkahi gunung Khosib dan memberkahi orang-orang atau penduduk Khosib. Artinya yang mendoakan, termasuk lembah di tanah Irku tersebut tempat Rasul beristirahat tadi, itu juga termasuk masih dalam daerah Gunung Khosib karena berada di lembahnya Gunung Khosib. Semoga memberkahi Gunung Khosib dan memberkahi orang-orang yang berada di sini atau penduduk sini. Waqalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam firrauhai ing dalem lembah hadhihi ya ikilah rauha sabkhau utawi tanah tandus musabbahun kang gersang wadin ana jurang min audiyatil jannati saking pira-pira jurang swarga. Lakot sholat yakti teman-teman sholat fi hadzal masjid yang dalam ikhlas masjid qabli yang dalam sadurunge ingsun sapa sabauna
wong 70 apane nabi ya nabine. Kemudian Rasul pun berkata, di tempat lembah ini adalah lembah yang kering dan gersang, yang mana lembah ini termasuk jurang, salah satu jurangnya jurang lembah, salah satu jurang dari jurang-jurang surga. Jadi disebutkan bahwa Gunung Khosib itu adalah salah satu gunung dari surga. Begitu juga Rauha atau lembah di mana tempat Nabi istirahat tersebut adalah tempat yang gersang tandus, yang mana lembah tersebut juga salah satu tempat atau salah satu lembah dari surga yang berada di bumi. Jadi kathah mungkin nama-nama selain sungai, selain gunung, selain lembah, juga ada bebatuan. Kados ini Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Niku berarti kan tempat-tempat atau benda-benda yang berada di surga yang ada di bumi. Niku ada beberapa di antaranya gunung enten sekawan, sungai ada sekawan, termasuk Rauha niki lembah-lembah surga yang ada di bumi. Begitu juga bebatuan, pepohonan, niku juga ada buah-buahan, niku juga ada. Yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang berada di surga. Jadi yang mana lembah yang tandus tadi sungguh telah mengerjakan sholat di masjid yang berada di lembah tersebut 70 nabi sebelumku atau sebelum Nabi Muhammad niku sudah ada 70 nabi yang pernah mengerjakan sholat di tempat tersebut. Terus karena mulianya tempat tersebut sehingga tidak hanya nabi saja, karena memang nabi mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu, yang mana nabi-nabi terdahulu pernah juga mengerjakan sholat di tempat lembah tersebut. Begitu juga Nabi pun ketika melewati dan beristirahat di tempat lembah tadi, Nabi pun juga mengerjakan sholat di tempat tersebut bersama para sahabat-sahabatnya. Walaqad marra lan teman-teman lewat sapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, birrauhai ing dalem lembah. Hadhihi hiya ikilah Rauha. Dan begitu juga Nabi Musa pernah suatu ketika juga lewat pada lembah tersebut. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Nabi Musa ubaatani utawi jubah loro, kutwanitani kang bangsa Kutwaniyah. Sungguh pernah juga Nabi Musa melewati lembah tersebut, yang mana ketika melewati lembah tersebut Nabi Musa menggunakan 2 jubah Kutwaniyah. Jadi Kutwaniyah niku ya nama satu jenis jubah atau bahan jubah. Jadi Nabi Musa pernah melakukan perjalanan dan melewati lembah tersebut dengan memakai 2 jubah Kutwaniyah. Alana kotin ing atase unta, waridain lan selendang. Yang mana Nabi Musa alaihissalam melewati lembah tersebut dengan mengendarai onta dan memakai selendang atau rida. Fi sabaina ing dalem 70 apane alfan ewune
min Bani Israil saking kaum Bani Israil, yang mana di lembah tersebut ada kurang lebih 70.000 kaum Bani Israil. Jadi Rauha atau lembah tersebut niku dulunya sebelum masa Rasul, sebelum masa Nabi Muhammad niku adalah salah satu tempat yang sangat subur, sehingga banyak penduduk pada masa Nabi Musa. Tetapi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berubah menjadi tempat yang tandus dan tempat yang kering. Hatta jaa sehingga teko sopo Nabi Musa al baital atik ing baitul atik utawa ing baitullah. Dados suatu ketika Nabi Musa melakukan perjalanan haji menuju baitullah, ketika sampai di lembah tersebut Nabi Musa pun juga beristirahat di situ, yang mana pada saat itu di lembah tersebut ramai penduduknya. Ada sekitar 70.000 penduduk dari kaum Bani Israel yang menempati tempat itu karena memang kesuburan dari daerah tersebut. Tetapi pada masa Rasul daerah tersebut sudah menjadi daerah yang gersang, tandus, sehingga ditinggalkan oleh para penduduknya. Tetapi tidak menghilangkan keberkahan dari tempat tersebut, sehingga Nabi pun juga berdoa di tempat situ, Allahumma barik fihi wa barik li ahli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa semoga memberkahi tempat ini dan memberkati penduduknya. Itu tempat-tempat yang ada di surga, yang mana tempat atau gunung yang keempat menurut mu'alif kitab ini kemungkinan adalah Gunung Khosib, karena pada riwayat hadis yang kemarin tidak disebutkan hadis yang keempat, karena memang mu'alif mencari satu riwayat yang menyebutkan 4 gunung sekaligus niku tidak menemukan. Kalau memang menemukan hanya pada hadis-hadis yang dhaif, sehingga tidak berani untuk digunakan sebagai dasar atau dalil. Nah, adanya dasar atau dalil yang menunjukkan gunung yang keempat kemungkinan adalah hadis pada riwayat yang lain. Yang mana ceritanya ketika Kanjeng Nabi nembe melakukan perjalanan perang di Tanah Abwa, ketika sampai di satu lembah di daerah Irkudzobiyah, daerah atau tempat di antara Makkah dan Madinah, yang sampai saat ini punika nggih tesih ada tempat tersebut. Nek masjidnya dulu wonten masjidnya pada masa Nabi, tetapi saat sekarang pun dibongkar kali kerajaan Arab. Tapi ketika mugi-mugi mawon ditempatkan di sana sampai dugi mriko, ketika melakukan perjalanan umrah atau haji niku adalah jalur haji orang Madinah menuju Makkah, jalur lama. Dan ketika jamaah haji atau umroh niku nggih dugi saniki kebanyakan nggih tasih melewati di situ, dan ada juga yang tabaruk di tempat atau lembah tersebut. Mugi-mugi kemawon dari kita sedaya ditakdir kali Gusti Allah untuk saged berziarah, saged sampai dugi tempat-tempat surga yang ada di bumi. Di antara gunung-gunung yang ada di Jazirah Arab, sungai-sungai yang ada di Jazirah Arab, lembah yang ada di Irkudzobiyah di antara Mekah dan Madinah, tempat-tempat surga yang ada di bumi. Mugi-mugi kula jenengan sami tansah dipuntakdiraken kali Allah untuk bisa ziarah sampai ke sana. Nggih tentune saged ke sana nggih diberi kekuatan kalih Gusti Allah, ditakdirkan saged umroh,
saged haji, saged dugi mriku sehingga saged menziarahi tempat-tempat surga yang ada di bumi. Mekaten kirang-langipun mugi wonten manfaat berkah kangge kita sedaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.